Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Husin Ja'far Al-Hadar. Kali ini gua akan ngobrol dengan seorang tokoh muda Buddha. Penting obrolan ini karena Buddha adalah entitas yang merupakan bagian dari kita masyarakat Indonesia dan secara umum masyarakat dunia, tapi sering tidak kita pahami atau bahkan disalahpahami. Karena itu penting duduk ngobrol bersama tokohnya agar kita saling paham dan dengan itu kita bisa saling toleransi dan mencintai satu sama lain. Ya, sekarang gue udah ditemani seorang tokoh Buddha, seorang yang sangat muda ya, yang bisa mengerti dan memberikan pemahaman kepada kita seputar kebudayaan. Nah, gue dari menyebut namanya aja sudah memang udah bingung gitu karena katanya punya banyak nama ya. Oke, gue panggil dari panggilannya aja. Panggilannya Suhu. Ya. Suhu itu apa artinya? Su sendiri artinya ya sebenarnya dari apa ya, peralihan bahasa ya. Sefu. Se itu lause. Lause berarti guru. Oh, Suhu itu guru ya. Fu adalah FOMO yang artinya orang tua. Jadi suhu ya bisa diartikan sebagai guru juga sekaligus orang tua. Guru berarti kan memberikan satu pendidikan, mengajar. Iya. Orang tua tentu mengasuh, merawat. Jadi dia bukan hanya mengajar tapi mendidik kira-kira. Ya, seperti itu. Bukan hanya ngasih ilmu tapi ngasih keteladanan. Ya. Itulah Suhu. Wah, soalnya saya dan sebagian orang mungkin tahunya suhu itu ya 36 derajat, 37 derajat Celcius dan lain sebagainya. Suhu kita akan ngobrol santai aja di sini. Nanti kalau mau bercanda-bercanda juga boleh. Yang jelas kita mau belajar tentang Buddha untuk memberikan pemahaman bagi kita semua, khususnya mayoritas Muslim di Indonesia agar bisa lebih toleran dan saling mencintai kita karena tidak banyak akses informasi tentang Buddha dari tokohnya itu sendiri. Nah, gue mungkin akan mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin receh bagi Suhu, tapi ini penting bagi kita karena kita banyak tidak tahu tentang hal ini. Nah, dari nama dulu, nama KTP-nya siapa, Suhu? Nama KTP. Nama KTP berarti nama bawaan dari saya lahir dalam arti pemberian dari orang tua ya. Itu Suryadi. Dan orang tua memang Buddha? Mama papa beliau adalah mempelajari ya, menteladani Buddha sebagai guru. Jadi beliau bukan Buddha. Tetapi manusia yang belajar Buddha punya ajaran. Dia agamanya Buddha? Ya. Agamanya Buddha. Dari papa mama adalah memang penganut Buddha. Penganut Buddha. Ya. Oke. Namanya dari papa mama? Suryadi. Suryadi. Mungkin harapan beliau, kata orang kan nama itu ada arti ya. Iya. Mungkin Suryadi, mungkin beliau berharap saya bisa seperti surya kali ya. Seperti matahari. Jadi membawa satu ya, menerangi ya. Penerangan. Kurang lebih begitu. Dan sangat Indonesia nama Suryadi kan. Saya kira namanya Lim siapa gitu. Kalau orang Buddha. Jadi kira-kira kita ini obrolannya harus saling hati-hati. Hati-hati itu harus. Karena saya kan saya ya walaupun jenggotnya tipis, jenggot lumayan lah. Lumayan. Jadi tapi saya bisa tidak hati-hati dengan Suhu. Tinggal saya kasih hoodie Suhu nih, ketutup udah gundulnya. jadi gak perlu hati-hati akhirnya. Ini ada gunting gak kira-kira? Aduh. Jadi lagi-lagi yang sederhana. Berarti kalau biksu itu boleh pakai penutup kepala atau bahkan boleh pakai wig nggak sih? Suhu. Apa itu? Haram kalau dalam bahasa Islam haram, nggak boleh gitu. Selama ini saya jarang sekali mendengar kata haram di dalam konteks Buddhisme ya. Iya. Haram sering kali saya dengar ya di Muslim ya. Sering sekali begitu. Jadi boleh pakai penutup kepala gitu. Sebenarnya tergantung dari
Itu tidak ada boleh nggak boleh. Tapi lihat situasi dan kondisi lah. Kalau dalam ruangan yang begitu dingin, sedangkan kita botak ya kan, rambutnya habis, tentu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi kalau lagi dalam doa ya kan, pakai penutup, ya mungkin Dihindari. kurang pas ya. Tapi juga ini bukan kepastian. Mungkin ada di daerah yang lain dia ada pakai penutup. Tapi itu intinya bukan satu aturan yang baku lah. Jadi Buddha itu memang ada ininya juga, suhu ya. Ada perbedaan di internalnya agama Buddha. Kalau agama Buddha mungkin perbedaannya cara pandang ya. Cara pandang. Cara memandang sesuatu ya. Buddha punya ajaran tentu sama. Tapi karena dipandang oleh orang yang berbeda, jadi berbeda. Jadi menimbulkan satu perspektif yang sangat beda. Yeah. Seperti gelas lah ya, ataupun cangkir ini. Kita punya gambaran berbeda. Ada warna yang lain nggak selain hitam? Ada putih, ada kuning. Tapi bagi saya nggak ada. Karena ngelihatnya dari sana. Apa kita harus bertengkar? Enggak dong. Enggak, kita cuma harus pindah tempat duduk. Beda perspektif aja. Ya. Nah, tadi juga Suhu bilang orang tua penganut Buddha tapi bukan Buddha. Ya. Apa bedanya? Tentu beda. Oke. Kalau Buddha adalah beliau seorang guru. Kalau kita penganut Buddha berarti kita adalah siswa. Oh, siswa. Siswa berarti kita yang mempelajari, beliau punya ajaran. Menjadikan ajaran itu untuk jalan hidup. Yang nantinya apabila kita teladani dengan benar, kita bisa menjadi Buddha. Semua orang penganut Buddha punya potensi jadi Buddha kalau meneladani. Tidak hanya semua orang, bahkan dikatakan semua makhluk memiliki benih kebudayaan. Nah di sini juga masih banyak juga ya kefanatikan. Walaupun mungkin ada umat Buddha yang fanatik pun ada banyak. Ya? Padahal inti ajarannya sangat toleran. Sama. Buddha punya ajaran secara inti, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat buruk. Tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran Buddha. Para Buddha. Itu inti ajarannya itu. Iya. Jangan berbuat jahat, lakukan kebajikan dan sucikan hati. Sucikan hati dan pikiran. Kenapa demikian? Ini adalah ajaran para Buddha. Ini berarti apa? Semua Buddha mengajarkan satu nilai yang sama. Kenapa seseorang harus jangan berbuat jahat? Tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Ini maknanya menurut saya ini sangat mendalam sekali ya. Iya. Jangan berbuat jahat. Itu adalah mengajak kita menjadi manusia yang jangan menjadi sumber derita bagi orang lain. Tapi menjadi manusia tidak menjadi sumber derita kan tidak cukup. Iya. Kenapa? Karena ada orang lain yang menderita, tersiksa bukan karena ulah kita. Maka di situ kita melihat kalau kita hanya menganut jangan berbuat jahat. Misalnya nih, Habib jatuh di depan saya karena nggak hati-hati dalam berjalan. Akhirnya kesandung batu, jatuh. Saya hanya menganut jangan berbuat jahat. Ya Habib jatuh bukan karena saya. Nggak diinjek yang penting. Iya kan, ngapain saya tolong dia? Maka disitulah kita manusia bukan seperti seonggok kayu yang diem. Maka ada yang kedua Buddha turunkan adalah tambahlah kebaikan. Oh ada yang jatuh, saya merasa bisa bantu, ayo saya bantu. Dan yang ketiga adalah sucikan hati dan pikiran. Nah ini 3 serangkai ini memiliki makna yang dalam. Kadang ada orang yang cuek atas kesulitan orang lain. Iya. Kadang ada yang membantu, tetapi karena membantu dia merasa dirinya baik, sehingga ada kesempatan buat dia tuh mengklaim bahwa dirinya baik. Iya. Saya lebih baik dari yang lain, sehingga muncul yang namanya kesombongan, ego, merendahkan yang lain. Maka disinilah orang harus mensucikan hati dan pikiran, bahwa ketika baik itu penting dilakukan, tapi ketika muncul ego, sombong dari kebaikan kita, berarti ada yang harus disucikan di dalam diri kita. Pikiran kita, hati itu harus dibersihkan dari virus kesombongan.
di situ. Saya makin mengerti kenapa harus hati-hati ke orang gundul dan orang berjenggot, karena dalam tradisi spiritualitas Islam orang-orang yang berjenggot itu ada ajaran tentang taholli. Taholli itu menyucikan hati dan pikiran dari hal-hal buruk, tapi ditambahi lagi tahalli, menghiasi hati dan pikiran dengan hal-hal yang baik, dan dengan begitu tajalli, kita akan mendaki menuju Tuhan gitu. Keren. Terus ya makanya memang orang berjenggot, orang gundul ini hati-hatilah Anda pokoknya. Dia punya kekuatan yang di luar mata yang Anda lihat. Tapi saya punya perspektif bukan mengarah ke situ loh, Habib. Hati-hati dengan orang gundul, hati-hati dengan orang yang berjenggot. Mungkin Habib tahu juga lah itu. Seperti apa yang saya miliki. Kemungkinan tahu. Nah, itu inti ajaran Buddha. Kemudian itu perbedaannya dengan Buddha dan penganut Buddha. Berarti biksu ini adalah orang yang berjalan menuju Buddha. Bisa dikatakan begitu. Memang Buddha memberikan satu dhamma ya, ajarannya. Ya memang tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai kebudaan. Menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Menjadi Buddha. Itu ada tingkatan-tingkatan yang spesifik nggak, Suhu? Misalnya setelah biksu apa? Ya, ada, tentu ada. Jadi digolongkan ya. Pertama adalah umat awam ya. Nanti kayak orang tuanya. Ya, kemudian nanti ketika dia mengambil satu mungkin kalau di Muslim tuh ada yang namanya untuk menjadi Muslim dia harus mengucap kalimat syahadat, ya kan? Di orang gereja mungkin dia harus dibaptis. Iya. Di Buddhis pun sebenarnya ada. Apa? Nonton Kerasakti? Bukan. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.